Shalom teman-teman, saya Eugene. Yuk kita beribadah di sekolah minggu. Happy Sunday, God bless you. Shalom adik-adik. Ayo sebelum kita mulai ibadah online, kita sama-sama mau berdoa. Kita sama-sama lipat tangan, lalu kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mengumpulkan kami semua di sini. Sebentar lagi kami akan beribadah. Tuhan pimpin jalannya ibadah kami, supaya kami bisa beribadah memuji menyembah nama Tuhan. Kami bisa memahami firman yang disampaikan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Andrew, nanti sore kamu kemana nih? Nanti sore aku ke gereja, bareng sama Bapak, Ibu, sama Mbak Sally. Ayo Feren, ikut aja ke gereja. Ah, ngapain ke gereja? Di gereja itu nanti kita bisa menyembah Tuhan. Rugi loh kalau gak kenal. Iya Feren, kita itu udah diselamatkan sama Tuhan loh. Jadi Tuhan itu sayang banget sama kita, dia udah berkorban buat kita. Gimana nih adik-adik, kita ajak Feren ke gereja nggak? Tapi emang di gereja itu ngapain aja sih? Di gereja itu kita nanti akan menyembah bersama, kita akan mendengarkan firman bersama. Kamu juga bisa ketemu sama banyak banget orang baik-baik loh. Jadi kita harus menjalani hari-hari bersama Tuhan Yesus setiap harinya. Nanti sore ikut aja sama keluarga gue ke gereja. Oke deh, Feren ikut. Shalom adik-adik, jumpa lagi. Yuk sebelum kita beribadah, kita puji Tuhan terlebih dahulu. Semangat ya. Yuk bangkit berdiri dulu. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay. Yuk lebih semangat lagi dong. Mari kita menyanyi bersama pasukan-pasukan laskar-laskarnya Bapak. Yuk. Pasukan-pasukannya Tuhan. Sekarang mari kita menyembah bersama, mari kita masuk ke hadirat-Nya. Satu hal
Shalom adik-adik. Di sini siapa yang rajin ke sekolah minggu dan rajin berdoa? Saya lah, Miss. Wah, good job Eugene. Nah, adik-adik di rumah gimana? Semua rajin nggak berdoa dan ke sekolah minggu? Nah, adik-adik tahu nggak sih kalau sebetulnya kita itu selalu berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Sekalipun kadang-kadang kita sadar atau kita nggak menyadari, tapi kita itu tahu Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita semua. Nah, tahu nggak di dalam Alkitab ada loh kisah tentang murid-murid Tuhan Yesus yang berjalan bersama Tuhan tapi nggak mengenali Tuhan Yesus. Nah, yuk kita sama-sama simak cerita firman berikut ini. Setelah Yesus ditangkap, disiksa, dan disalibkan, murid-murid kebingungan dan kehilangan arah. Yang mereka panggil Mesias saat ini sudah mati. 3 hari setelah tragedi itu, 2 orang murid pergi menempuh perjalanan yang cukup jauh ke sebuah kampung bernama Emmaus. Perjalanan itu kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka berjalan bersama, mereka berbicara tentang hal-hal yang telah terjadi. Ketika sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi beberapa hari ke belakang ini?" Yesus pura-pura tidak tahu dan menjawab, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dulu berharap bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dan berkata bahwa mereka telah melihat malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tapi Yesus tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukanlah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke kemuliaannya?" Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Murid-murid sangat terpukau dengan penjelasan itu sehingga ketika mereka hampir sampai ke kampung yang mereka tuju, mereka mendesaknya untuk tinggal dan makan bersama mereka. Waktu Yesus duduk makan bersama mereka, Ia mengambil roti dan mengucap syukur serta memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Namun kemudian Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kemudian murid-murid sangat kagum dan berkata satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci?" Mata mereka terbuka dan hati mereka dibebaskan. Yesus adalah Mesias dan Ia hidup. Ketika tadi murid-murid berjalan dan mereka tidak mengenali siapa itu Yesus, mereka terus berjalan tapi mereka ada merasa sedih. Namun ketika mereka kemudian menyadari bahwa itu adalah Yesus, adalah Mesias yang berjalan di sekitar mereka, mereka pun merasa bersukacita, mereka bersorak-sorak kegirangan. Nah, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, sekarang kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama kita, selalu menyertai kita, tidak pernah meninggalkan kita sama sekali. Dalam keadaan apapun adik-adik, ayo percayalah bahwa Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita semua. Amin. Ayo adik-adik, sama-sama kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah belajar banyak tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di kayu salib.
Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kami, Tuhan yang mau berkorban untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Ya Bapa, ajari kami supaya kami semuanya boleh hidup lebih lagi menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami semua akan belajar untuk memberikan persembahan. Kami akan memberi dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik sama-sama katakan amin. Nah, adik-adik jangan kemana-mana, karena sebentar lagi kita akan mengerjakan aktivitas bersama-sama. Kak. Shalom adik-adik, aktiviti minggu ini adalah kita akan bikin Easter Bunny Ears Headband. Nah, bahan-bahan yang perlu adik-adik siapkan adalah buffalo, lalu gunting, sama lem atau double tip. Pertama-tama, kita bikin ininya dulu. Ini untuk kepala adik-adik, cuman kalau pakai satu kan nggak cukup. Kita pakai dua. Diukur sesuai ukuran kepala adik-adik ya. Lalu untuk telinganya, adik-adik bisa bikin telinganya pakai dua warna ya. Adik-adik bisa tempel telinganya jadi satu kayak gini. Kalau sudah jadi, adik-adik tempel di headbandnya. Nah, ini udah jadi. Bisa langsung dipakai aja ya adik-adik. Nah, sekian untuk activity minggu ini. See you next week and God bless you. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah ini bersama-sama, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing
Tuhan Yesus yang menyertai, Tuhan pimpin kami, Tuhan juga yang menyertai sekolah kami, Tuhan memberkati kami semuanya. Ayo adik-adik, tangan kalian boleh diangkat dua-duanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian dari hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya, ayo katakan amin.